Di mata Ki Ageng Junti, perlakuan Dampu Awang tersebut curang. Ia dan putrinya segera melarikan diri menuju Gunung Sembung. Di suatu tempat di desa Sudimampir, dalam perjalanannya Nyi Ageng Junti terjerembab ke sawah karena kakinya menyangkut padi ketan hitam dan nyaris tertangkap. Kemudian Nyi Ageng Junti meminta agar kelak warga desa Sudimampir dilarang menanam ketan hitam. Tajing TV dengan bangga mengangkat sebuah sejarah desa Junti Indramayu dengan judul Sejarah Desa Junti Indramayu. Untuk mengetahui kisah selanjutnya, silakan simak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Batur sedulur sekampung, kisah sejarah ini kami kutip dari sebuah artikel Nandian R17blogspot.com sebagai bahan acuan referensi dalam sejarah ini dengan judul asli Sejarah Desa Junti Nyuat, Junti Kebon, dan Junti Kedokan. Batur sedulur sekampung, awal mula sejarah desa Junti Nyuat belum diketahui dengan pasti. Cerita yang berkembang di masyarakat mengenai awal mula Junti Nyuat cenderung bersifat legenda yang bercampur dengan cerita sejarah. Diceritakan bahwa Prabu Siliwangi sebagai raja kerajaan Pajajaran mempunyai putra yang bernama Walang Sungsang, Nyi Larasantang, dan Raja Sengara. Ketiga putra Prabu Siliwangi ini pada suatu saat mengadakan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Nyi Larasantang kemudian diperistri pejabat Mesir dan mempunyai anak Sarip Hidayatullah dan Sarip Ngaripin. Sarip Hidayatullah menuntut ilmu ke Mekah dan dititahkan ke Cirebon menemui uaknya oleh sang ibu yang bernama Walang Sungsang atau Cakrabuana. Setelah usai belajar dan berhaji di Mekah, Sarip Hidayatullah kemudian pergi ke Cirebon lewat jalur darat melalui Tiongkok dan menetap sementara di sana. Di Tiongkok, Sarip Hidayatullah bekerja sementara sebagai tabib yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit dan sangat terkenal. Raja Tiongkok yang bernama Titongki kemudian menguji keahlian Sarip Hidayatullah dengan disuruh menebak perut putrinya, apakah hamil atau tidak. Padahal putri Raja Titongki tersebut sebenarnya tidak hamil karena belum bersuami. Yang ada di perutnya adalah bokor kuningan. Sarip Hidayatullah mengatakan bahwa putri Raja Titongki mengandung. Raja Titongki marah karena tahu bahwa Sarip Hidayatullah salah. Sarip Hidayatullah kemudian akan ditangkap, tetapi berhasil melarikan diri dan menuju laut. Setelah itu, putri Raja Titongki yang sebelumnya pura-pura hamil ternyata jatuh hati pada Sarip Hidayatullah dan kemudian menyusul ke Cirebon untuk mencari Sarip Hidayatullah. Raja Titongki merasa kehilangan anak, maka diutuslah beberapa punggawa di bawah pimpinan Dampu Awang membawa 2 gerobak perhiasan emas permata untuk bekal hidup sang putri ke Cirebon. Perjalanan Sarip Hidayatullah sampailah di Gunung Jati dan bertemu dengan Syekh Datuk Kafi
dan mendapat banyak ilmu tentang Islam dan juga bertemu dengan Walang Sungsang, Sang Uwa. Perjalanan Putri Raja Titongki pun sampai juga di Jawa, di pesisir Junti, dan ditolong oleh Ki Ageng Junti, dan diantar menemui Sarip Hidayat di Pakungwati dan menetap di sana. Ki Ageng Junti mempunyai putri yang bernama Nyi Ageng Junti dan membuat rumah di tegalan Pantai Junti. Di sebelah selatannya ada orang berkebun. Lokasi itu kemudian diberi nama Junti Kebon, dan di sebelah baratnya terdapat kedokan air yang kemudian diperbaiki dan diperpanjang. Lokasi itu kemudian diberi nama Junti Kedokan. Di tepi laut ada pohon yang daunnya menyolok atau nyongat ke laut, maka tempat itu dinamakan Junti Nyuat. Dampu Awang pun akhirnya mendarat di pesisir yang sama, yaitu di Junti, setelah sekian lama mencari sang putri. Di pesisir Junti, Dampu Awang menanyakan kemana arah Cirebon pada Ki Ageng Junti, dan melihat putri Ki Ageng Junti yang cantik berkulit kuning langsat. Dampu Awang pun tertarik dan ingin mengawininya. Ki Gedeng Junti merasa kurang enak jika langsung menolak lamaran Dampu Awang, karena Nyi Ageng Junti tidak menyukai Dampu Awang yang gemuk. Ki Ageng Junti membuat rencana penolakan halus dengan memberi syarat Dampu Awang harus bisa menembus pagar pekarangan rumah Ki Ageng Junti yang tersusun dari pohon bambu ori dalam waktu semalam. Dampu Awang menyanggupinya. Ia kemudian menyebarkan berita bahwa akan mengadakan tawur emas picis Raja Brana pada penduduk desa Junti. Mendengar berita itu, lalu berbondong-bondonglah penduduk Junti menuju di depan rumah Ki Ageng Junti. Begitu malam tiba, Dampu Awang mulai menabur recehan emas pada rumpun bambu yang memagari pekarangan Ki Ageng Junti itu. Kemudian penduduk pada berebut mendapatkan emas dengan cara menebas bambu ori tanpa tahu kenapa Dampu Awang berbuat seperti itu. Satu demi satu rumpun bambu itu jebol. Usaha Dampu Awang berhasil. Akhirnya benteng pekarangan Ki Gedeng Junti bisa ditembus. Di mata Ki Ageng Junti, perlakuan Dampu Awang tersebut curang. Ia dan putrinya segera melarikan diri menuju Gunung Sembung. Di suatu tempat di desa Sudi Mampir, dalam pelariannya Nyi Ageng Junti terjerembab ke sawah karena kakinya menyangkut padi ketan hitam dan nyaris tertangkap. Nyi Ageng Junti meminta agar kelak warga desa Sudi Mampir dilarang menanam ketan hitam. Sesampainya di Gunung Sembung, mereka menemui Syekh Bentong untuk mohon perlindungan dari kecurangan Dampu Awang. Ki Ageng Junti berjanji akan menyerahkan putrinya agar diperistri Syekh Bentong, dan Syekh Bentong menyembunyikan Nyi Ageng Junti di pucuk pohon gebang atau di ujung gebang. Pangeran Dampu Awang sampai di Gunung Sembung dan bertemu Syekh Bentong, yang kemudian terjadi perang mulut hingga perang fisik yang akhirnya dimenangkan oleh Syekh Bentong. Akhirnya Syekh Bentong memperistri putri Ki Ageng Junti dan menetap di desa Ujung Gebang. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah tentang desa Junti Indramayu. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika Anda ingin meluruskan atau melengkapi cerita ini, silakan tuangkan perbedaan itu di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama, tokoh, dan tempat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap menduluran aja pada tukaran. Bye-bye.